Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai persamaan CTL dengan RME. Nah, kita bahas dulu CTL itu apa sih? CTL yaitu konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pengertian mengenai CTL. Terus bagaimana dengan RME? Nah, RME sendiri yaitu sebuah pendekatan belajar matematika yang menempatkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempermudah siswa menerima materi dan memberikan pengalaman langsung dengan pengalaman mereka sendiri. Nah, jadi persamaan CTL dengan RME itu hampir sama ya, yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, itu mengenai persamaan CTL dan RME. Terus, nah di sini jawaban nomor 2. Kita baca dulu pertanyaannya. Matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasikan dengan baik. Jelaskan dengan memberikan contoh-contohnya. Nah, di sini struktur matematika ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 struktur matematika. Yang pertama itu unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Contohnya titik, garis, lengkung. Terus yang kedua, unsur-unsur yang didefinisikan. Contohnya seperti persegi panjang, segitiga, balok. Nah, yang ketiga, aksioma dan postulat. Nah, contohnya seperti melalui 2 titik sembarang hanya dapat disebut sebuah garis. Terus yang keempat, dalil atau teorema. Nah, contohnya misalnya seperti jumlah 2 bilangan ganjil adalah genap. Nah, ini mengenai jenis-jenis struktur matematika dan contoh-contohnya. Nah, ini jawaban nomor 3. Kita baca dulu pertanyaan nomor 3. Analisis ciri khas CTL dan RME. Nah, ini analisis TCL dan RME ya. Nah, ini berdasarkan pengertian. Nah, ini pengertian TCL dan ini yang di bawah ini pengertian RME. Nah, analisisnya yang ini hampir sama ya, hampir mirip ya. Jadi mengaitkan pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari siswa. Terus ini berdasarkan pendekatannya. Nah, ini yang di atas ini mengenai CTL ya. CTL itu yang berdasarkan pendekatannya itu mengembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Nah, itu CTL. Jadi mengembangkan pemikiran siswa akan belajar sendiri. Maksudnya di sini siswa ditekankan untuk mandiri ya. Nah, di sini berdasarkan RME itu di sini persiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan. Misalnya buku LKS siswa, buku LKS, alat peraga dan lain sebagainya. Nah, kalau di RME mah jadi yang pertama disiapkan itu prasarana ya. Kalau CTL itu menekankan si siswa itu agar lebih aktif belajar sendiri. Kalau untuk RME itu lebih mempersiapkan prasarana. Itu berdasarkan pendekatan ya. Terus nah, ini berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini kelebihan CTL dulu ya. Nah, menempatkan siswa sebagai subjek belajar, artinya siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi ini mah kalau CTL itu sama berdasarkan pendekatannya itu hampir sama ya. Nah, terus mengenai kelemahan CTL itu pemilah informasi atau termateri di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda sehingga guru akan sulit dalam menentukan materi.
pelajaran karena tingkat pencapaiannya siswa tidak sama. Nah, maksudnya itu jadi guru di sini itu kebingungan ya. Terus guru juga jadi kurang aktif. Paling guru di sini jadi penengah. Terus yang menguasai kelas itu jadi siswa yang aktif, mandiri, dan pinter. Itu kelemahan mengenai CTL. Ini kelebihan mengenai RME. Nah, ini yang nomor 2 ya, pembelajaran matematika realistis memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah suatu kajian yang konstruksi dan dikembangkan oleh siswa. Nah, itu terus mengenai kelemahannya, upaya penerapan matematika realistik membutuhkan perubahan yang sangat mendasar mengenai berbagai hal yang tidak mudah untuk dipraktekkan dan juga diperlukan waktu yang lama. Nah, ini mengenai kelebihan dan kekurangan RME. Nah, itu berdasarkan kelebihan dan kekurangannya CTL dan RME.